Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Darto. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini. Ini baik saja ya. Hari ini sibuk apa Pak? Oh ini untuk anak-anak ini persiapan semester. Lagi kita melaksanakan semester. Oke ya. Kali ini saya akan melakukan observasi. Observasi nanti akan kelas. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan kita ya. Jadi sebelum nanti observasi saya akan sedikit menyampaikan sesuatu ya, persiapan sebelum observasi. Jadi tujuan di observasi jelas ya, nanti Pak Uci kan nanti akan mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan dalam kelas ya. Yang pertama nanti Pak Uci akan mengajar kelas berapa? Nanti kelas 6 Pak. Kelas 6. Terus untuk materinya apa? Materinya nanti untuk kelas 1 itu untuk PKN. Ya, 6 sila. Sikap yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Untuk metode nanti apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Uci? Pak Uci akan Untuk metode kali ini nanti yang saya ajarkan nanti menggunakan inquiry Pak. Karena inquiry itu berpusat pada siswa. Jadi nanti anak-anak pembelajaran fokus pada siswa. Jadi itu menarik sekali Pak ya, karena untuk pembelajaran memang harus berpusat pada siswa. Karena sekarang guru itu hanya sebagai moderator saja Pak ya. Oke, untuk selanjutnya ya, nanti untuk tujuan pembelajaran nanti apa yang akan disampaikan? Jadi nanti tujuan pembelajaran saya dalam belajar ini yang pertama satu itu melalui kegiatan pengamatan gambar dan video itu anak-anak nanti dapat menganalisis interaksi tentang perilaku siswa yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian yang kedua melalui kegiatan menebak emosi Pak, siswa mengembangkan pembiasaan emosi diri dan sikap empati sebagai bentuk interaksi antara teman dengan teman, nanti akan tumbuh sikap-sikap yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Baiklah, itu tadi tujuan dari pembelajaran yang Pak Uci akan lakukan ini. Dan saya juga ingin tahu Pak, nanti untuk tahapan pembelajaran nanti apa saja Pak? Tahapan-tahapan itu sesuai dengan RPP kami yang saya buat kemarin. Itu yang pertama adalah pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan itu nanti ada persepsi, ada nanti pertama doa, absen, gitu. Yang kedua inti. Jadi dalam inti nanti kami menyampaikan materi yang kita gunakan nanti adalah tadi sudah dijelaskan metodenya inquiry. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi dalam penutup nanti kita ada refleksi, ada tindak lanjut, kemudian nanti asesmen atau penilaian lanjut. Oke, jadi sudah dijelaskan ya nanti bagaimana. Untuk selanjutnya Pak Uci, jadi untuk area pengembangannya yang tidak dicapai seperti apa Pak? Iya. Untuk area pengembangan yang nanti target saya yang saya capai itu yang pertama keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi nanti dalam pembelajaran siswa itu biar aktif bagaimana? Mungkin nanti saya buat kelompok atau nanti yang apa anak-anak yang pandai atau yang kurang itu saya jadikan satu. Jadi biar anak-anak itu menjadi lebih aktif. Terus yang kedua nanti ke kreativitas siswa dalam daftar. Jadi nanti pada waktu asesmen pembelajaran soal-soal itu anak langsung saya beri pertanyaan nanti biar siswa yang menjawab. Jadi seolah-olah tidak ada paksaan. Berarti area pengembangannya itu yang itu adalah keaktifan siswa. Ya betul Aktivitas ya betul. Bagus sekali Pak. Semoga nanti dalam pembelajarannya nanti lancar dan
diharapkan dalam kegiatan ini ya untuk pembelajaran diferensi itu memang tertuju kepada anak Pak. Jadi anak itu memang kan banyak ya, ada yang pintar, ada yang mungkin kurang ya. Jadi untuk pengelompokannya bisa seperti tadi. Jadi bisa diberikan, tapi hanya bisa berbeda. Katakanlah untuk matematika mungkin ya, jadi kelompok yang mungkin pintar, kita mesti jawabnya cepat. Ini bisa dikasih 5 kali 6. Tapi untuk yang anak-anak mungkin agak kurang, ya bisa tambah-tambah 5 atau 2 nanti akan ketemu sama. Itu pembelajaran diferensi. Oh, mohon maaf Pak, sebelumnya nanti mohon bimbingan Pak, karena saya sendiri sebagai kelas 6 sebelumnya belum pernah melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, jadi baru kali ini sebelumnya kita menggunakan kurikulum 13 ya, kurikulum 13 itu sebelumnya. Jadi nanti mohon bimbingan Pak Toto. Jadi baru kali ini saya sendiri selama kurikulum merdeka ini belum dapat diklat, belum dapat informasi pelatihan dari mana. Oh, bimbingannya. Itu memang tidak hanya di sini saja Pak. Jadi dimanapun itu memang untuk yang kelas 3 dan kelas 6 itu memang ibaratnya mendapat pengajar yang belakang. Oh, iya. Tapi dengan adanya nanti sudah berjalan di waktu, nanti kalau sebenarnya akan nah, ini nanti Pak Puji tidak usah khawatir. Tapi kan dari PT Pak Puji kelihatan ke saya itu kan sudah mengarah ke pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi insya Allah nanti Pak Puji tinggal melaksanakan itu, nanti sedikit nanti akan melakukan. Oke, makasih. Ya. Terus ini Pak, yang terakhir untuk harapan dari Pak Puji nanti setelah Pak Puji masuk di dalam kelas, nanti harapan yang akan dicapai. Oh iya, masih ada untuk harapan saya karena ini udah baru, mudah-mudahan nanti dengan metode-metode yang baru ini juga nanti mudah-mudahan anak-anak bisa belajar lebih menyenangkan, karena baru kali ini juga anak-anak menikmati atau melaksanakan kurikulum merdeka kelas 6 ini nanti. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya anak-anak dalam pembelajaran lebih senang, lebih semangat, lebih menyukai. Apalagi mungkin sebagai contoh misalnya matematika, mungkin dari anak-anak itu pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit. Nah, pas nanti mungkin dengan metode-metode yang lain yang dengan kurikulum merdeka ini mungkin nanti anak-anak menjadi senang. Itu Pak. Oke Pak. Tapi tidak usah khawatir, karena kelas 6 ini itu sudah punya bekal kurikulum merdeka. Sudah melaksanakan, kelas 4 kemarin sudah melaksanakan. Kita hanya tinggal melanjutkan saja. Jadi kita ya jangan terlalu cemas lah. Jadi nanti apa yang dari tujuan pembelajaran dilaksanakan nanti insya Allah nanti bisa. Dan untuk tadi mau diajar Pak ya, yang sudah disampaikan tadi, memang kita kan punya rencana ya, rencana belajar yang bagus itu adalah modul ajar yang dilaksanakan. Jadi bukan modul ajar yang banyak untuk tetapi kalau tidak dilaksanakan kan percuma. Jadi modul ajar yang bagus ya bisa dilaksanakan. Dan semoga saja ini sesuai rencana, karena tujuan belajar sudah memiliki dunia Pak, tapi yang kita hadapi itu adalah manusia. Jadi anak-anak itu kan ada yang mungkin konsentrasinya kurang, ada yang nanti seperti apa. Jadi kita nanti sebagai seorang guru ya harus bisa menyelesaikan. Jadi nanti kalau kita tidak sesuai dengan rencana ya sudah. Jadi kita nanti bisa mengambil Pak. Maksudnya seperti ini. Kalau dalam kegiatan kok hanya susah diatur, tapi ini harus tercapai. Nanti kita langsung bagaimana caranya sebelum ini bisa tercapai. Jadi kadang memang rencana tidak sesuai dengan realita, tapi nggak apa-apa ya, semoga nanti bisa tercapai dan lancar Pak. Oke Pak, terima kasih untuk kegiatan hari ini dan saya cukup sekian. Semoga nanti dalam observasi nanti belajar bisa lancar Pak. Ya, terima kasih cukup Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, mungkin nanti saya butuh bimbingan, betul bimbingan. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran atau observasi nanti bisa berjalan. Baiklah Pak Puji, ya saya kira cukup sekian. Nanti kita bertemu lagi di observasi dan pasca observasi
Pancasila. Oh iya. Baiklah, terima kasih Pak Haji. Selamat siang dan selamat melaksanakan tugas. Oke, siap Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba ketua kelas memimpin doa sebelum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua hari ini? Oke, perasaannya hari ini bagaimana perasaannya? Perasaan. Sudah sarapan semua? Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Absen. Mas Masa, dari Mbak Masa, Mbak Masa. Mbak Salma, Mbak Amira, Mbak Amalia, Mbak Anissa, Mas Arya, Mas Aska Jati, Mbak Lila, Mas Aska Yusuf, Mas Azumar, Mas Karamino, Mas Carlo, oke, Mas Carlo, Mbak Carmela, ya, Mbak Desnia, ya, Mas Dias, Javin, ya, Mas Dimas Arjun, ya, Mas Fahed, iya, Mas Fahed, Mbak Fatimah, Mbak Kaila, Mbak Kansa, Mas Riko, ya. Mbak Amelia, oke, berarti masuk semua, oke? Hari ini semua dan masuk semua, oke? Baiklah, untuk hari ini kita melanjutkan materi kemarin dengan mata pelajaran PKN, ya? Ya, PKN. Untuk materi hari ini kita belajar dengan yaitu belajar Pancasila yang menyenangkan. Nah, jadi belajar Pancasila dengan menyenangkan. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin bacakan dulu tujuan. Ya, jadi apa tuh tujuan kita belajar yaitu tentang Pancasila. Ya, tujuannya apa? Ya, pada kali ini anak-anak nanti akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila sehingga memahami bahwa nilai-nilai Pancasila berhubungan satu dengan yang lain. Jadi nanti tujuan belajar kita adalah hubungan antara nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai sila Pancasila, bahwa sila Pancasila itu sangat saling berhubungan, tidak akan terpisah. Kalian juga nanti akan mempelajari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menyenangkan. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran kali ini, jadi anak-anak nanti adalah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan. Nah, nilai-nilai Pancasila apa contohnya? Nah, nih. Nah, jadi misalnya setiap hari itu anak-anak
melaksanakan setiap hari Senin anak-anak melaksanakan upacara seperti hari ini tadi, ya. Seperti hari ini tadi anak-anak sudah melaksanakan kegiatan upacara. Dengan khidmat. Tadi ada yang sakit waktu upacara? Tidak ada, ya? Tidak ada. Hah? Tidak ada? Tidak ada, ya. Nah, ketika mengikuti upacara bendera, kita itu selalu mendengarkan teks Pancasila. Tadi dibacakan teks Pancasila. Ada berapa teks Pancasila itu? 5. Coba Mas Seko, sila pertama. Coba bunyinya apa tadi? Ketuhanan Yang Maha Esa. Mas Sumar, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga. Nah, bunyinya? Sila ketiga. Ayo. Sila ketiga bunyinya? Nah, Persatuan Indonesia. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin. Ya, betul. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tadi sudah anak-anak silakan dengarkan waktu pembacaan yang dibacakan oleh pembina upacara. Nah, sekarang Pak tanya lagi. Lambang sila 1, lambangnya. Lambangnya Pak? Bintang. Sila 2. Rantai emas. Ya. Sila ketiga. Pohon beringin. Sila keempat. Apa? Kepala banteng. Sila kelima. Padi dan kapas. Nah, oke. Jadi anak-anak sudah tahu lambang dari Pancasila dan bunyi dari sila Pancasila. Nah, jadi ya. Sila pertama, ya, sila pertama itu yang berbunyi tadi apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu menjadi dasar bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu menjadi dasar, ya Mas? Jadi sila pertama itu menjadi dasar dari sila-sila yang lain, yaitu bahwa bangsa Indonesia itu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari kelima sila Pancasila sesungguhnya itu memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dari kelima sila ini terkait antara sila 1 dan sila yang lain. Jika salah satu dihilangkan, jika salah satu sila itu dihilangkan, hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Jadi apabila sila 1 misalnya itu dihilangkan, itu maknanya hilang. Maknanya hilang. Maka ketika kita hendak mengamalkan Pancasila, kita tidak boleh menganggap bahwa satu sila dalam Pancasila lebih penting dari sila yang lain. Jadi misalnya kamu berdasari ingin mengamalkan Pancasila, salah satu sila, itu jangan menganggap bahwa sila 1 ini lebih penting. Sila 1 lebih penting misalnya, itu tidak boleh. Harus dari sila 1 sampai 5 itu semua sama penting. Gitu ya. Karena tadi kelima sila merupakan satu kesatuan yang mudah dan tidak akan berbisa. Muhammad Hatta sebagai salah seorang perumus Pancasila menyatakan Pancasila itu adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Maka kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah satu sama yang lain. Itu menurut Muhammad Hatta. Siapa tahu Muhammad Hatta itu? Wakil Presiden pertama. Beliau adalah Wakil Presiden pertama. Hubungan antara 5 asas itu erat sekali, berkaitan, berrangkaian dan tidak berdiri sendiri. Sila pertama adalah Pancasila menjadi dasar pemimpin atau menjiwai dari keempat nilai sila lainnya. Untuk itu, dalam mengamalkan sila ketuhanan Yang Maha Esa tidak sebatas menghormati agama dan kepercayaan,
tetapi juga menjadi dasar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Betul, ya? Jadi kalau kamu mengamalkan sila 1 itu bukan artinya kita hanya sebatas menghormati, ya, bukan sebatas kepercayaan, Pak, tetapi juga menjadi dasar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke? Begitu pula sebaliknya, pengamalan nilai-nilai sila kedua sampai kelima merupakan bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai diajarkan oleh sila pertama. Jadi apabila anak itu mengamalkan sila kedua sampai kelima itu tidak perlu, karena itu berhubungan. Sebagai contoh misalnya sila ketiga persatuan, kamu membantu gotong royong pejabat, itu kan juga mengamalkan Pancasila sila pertama. Jadi saling berkaitan. Kemudian di dalam Pancasila, kemuliaan manusia tergantung pada perkataan dan perbuatan pada sesama alam. Di dalam Pancasila, kemuliaan manusia itu tergantung pada perkataan. Jadi baik buruknya manusia itu tergantung dari perkataanmu sendiri. Nilai kepribadianmu baik dan tidaknya itu tergantung dari perkataan. Misalnya anak-anak pengen dihargai orang lain, anak-anak harus menghargai orang lain. Caranya bagaimana, Pak? Itu melalui perkataan itu sudah bisa dilihat. Maka anak-anak sesama teman itu tidak boleh saling bully. Nah, kalau anak-anak tidak mau dibully, jangan membuli ke teman. Kalau anak-anak tidak pengen diejek atau dia katakan temannya, dia jangan mengatakan temannya. Oke, itu kuncinya. Jadi nilai orang itu tergantung pada perkataan. Oke, bila kalian memuliakan orang lain, sesungguhnya kalian memuliakan dirimu sendiri. Nah, jadi kalau anak-anak itu memuliakan temanmu, menghargai temanmu, berarti kamu seolah dihargai. Kamu menghargai dirimu sendiri. Oke, itu itu. Jadi itu adalah nilai-nilai dalam sila Pancasila. Harus kamu jaga. Oke, harus kamu jaga, harus kamu jaga. Terima kasih dari Pak Puji ya sudah memberikan pembelajaran bersama anak tadi. Kayaknya cukup menyenangkan sekali ya. Tadi gimana Pak? Gugup apa tidak Pak? Oh, untuk perasaan saya biasa, tapi ya agak gugup pada biasanya kan kita proses pembelajaran itu kan tidak ditunggui, mungkin tadi ditunggui sama Pak Darto, mungkin ya agak lebih sedikit aja. Iya, itu juga hal yang lumrah Pak ya. Biasanya kita tidak ada yang menunggu, ternyata padahal yang sebenarnya itu sama saja Pak ya. Kita sama-sama kok, meskipun kita ada yang menunggu tidak itu cuma kan tidak terbiasa saja. Tadi saya sudah melaksanakan pemantauan di kelas berapa ya, tadi pembelajaran sudah bagus sekali ya, sudah berjalan, anak-anak antusias dan rasanya kayak juga menyenangkan sekali anak-anak tadi. Tapi saya juga punya catatan Pak tadi ya. Yang pertama tadi untuk yang absen Pak ya, tadi apakah tadi Bapak setiap absen ya seperti itu, urut dari absen A sampai Z setiap hari Pak ya? Oh, untuk absen itu biasa sering seperti itu Pak. Jadi setiap kali masuk kami langsung melaksanakan absen. Jadi sesuai dengan daftar kelas, kami juga punya daftar kelas, ini sesuai dengan daftar kelas kami. Ya kalau boleh usul mungkin gini Pak ya, jadi biar tidak monoton dari A sampai Z 1 sampai 30 itu nanti bisa ditukar, maksudnya bisa seperti ini. Kadang-kala dari atas dari 1 sampai 30, nanti kadang-kala dari 30 sampai atas. Kalau tidak sebutnya saja, nanti anak-anak hari ini yang dia masuk siapa saja, nah, bisa. Jadi anak-anak biar tidak terkesan absen aku cek dhewe
nanti tak santai dulu kan seperti itu Pak ya. Nah itu mungkin nanti bisa di apa lakukan seperti itu biar tidak menutup Pak ya. Oke, terima kasih. Terus untuk yang kedua tadi untuk kelas tadi juga oke. Untuk penataan bangku ya, bangku untuk belajar kelompok tadi. Jadi untuk sekarang itu kan kurikulum merdeka Pak ya. Jadi untuk pembelajaran itu difokuskan atau diwajibkan lah untuk kelompok. Nah untuk penataan kelompok itu Bapak bagaimana? Apa ya tadi semacam itu terus Pak ya? Untuk atau ya untuk penataan kelompok kami memang di kelas itu sering sarubah Pak Darto. Jadi kadang-kala itu kita kelompoknya 55, mungkin kadang kita gunakan U. Jadi biar anak-anak itu ada variasi dan tidak bosan dalam pembelajaran. ya betul Pak. Jadi apapun itu kalau dilakukan variasi itu mungkin ya tidak membosankan. Jadi tidak seperti itu terus. Nah, jadi untuk bangkunya seperti itu terus itu nanti juga akan membosankan. Untuk selanjutnya Pak Uji ya, jadi juga sudah melaksanakan mindfulness. Jadi anak-anak tadi sudah dimintai untuk apa melakukan istilahnya melakukan pembelajaran dengan berpikir sejenak atau stop. Jadi anak-anak tadi kan Pak Uji sudah memutarkan musik dan untuk menenangkan anak sejenak dan berpikir. Tadi menurut Pak Puji itu anak-anak itu bagaimana tadi? Apa ada perbedaan atau tidak setelah melakukan seperti itu? Jadi kan tadi anak-anak kan dari rumah kan mesti ya kalau tadi malam mungkin banyak kegiatan Agustusan lomba-lomba, bangunnya kesiangan sampai sekolah juga kegiatan persiapan lomba. Tadi kan Pak Puji sudah melaksanakan mindfulness. Mindfulness kan tadi diam sebentar terus menyanyikan mendengarkan musik yang dengan alunan yang sangat santai. Jadi Pak Puji tadi menurut anak-anak bagaimana? Untuk menurut saya Pak, pembelajaran tadi itu anak-anak merasa berbeda dengan hari sebelumnya karena untuk kali ini tadi waktu pembelajaran anak-anak kan mungkin berbeda karena baru kali ini saya terapkan dengan metode itu Pak. Jadi biasanya itu monoton atau biasa, kali ini saya coba untuk menggunakan metode yang lain dengan menggunakan musik. Itu ternyata anak-anak merasa senang sekali Pak. Iya Pak, bagus Pak. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi Pak musiknya biar nggak itu terus nanti bisa cari referensi yang lain. Dan itu kalau menurut saya itu memang penting sekali Pak. Jadi kita anak-anak biar fokus diam sejenak. Nanti kalau dia punya sesuatu ya mungkin tergesa-gesa marah, kalau dia seperti itu nanti kan dia bisa tenang. Saya tadi lihat anak-anak itu yang tadi cenglelean jadi seperti apa setelah melakukan Pak Puji melakukan seperti itu kayak dia tenang, kayak merasa segar gitu Pak tadi. Iya, kelihatan sekali ya. Terus yang selanjutnya nanti untuk rencana tindak lanjutnya Pak Puji nanti apa setelah kan Pak Puji kemarin-kemarin kan baru melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi ya Pak ya. Jadi kemarin-kemarin kan memang belum, ini sudah dilakukan pembelajaran diferensi. Mungkinkah ada perbedaan Pak antara sudah melakukan pembelajaran diferensi dengan belum? Terima kasih Pak Darto. Benar sekali Pak Darto. Untuk pembelajaran selanjutnya memang kami mempunyai rencana untuk memanfaatkan media-media yang lain yang bisa menjadi daya tarik siswa. Tujuannya supaya siswa itu menjadi lebih semangat, pembelajaran tidak monoton seperti yang sebelum-sebelumnya, karena kami juga sendiri terus terang baru mendapat ilmu sedikit tentang kurikulum 2013 Pak, terus terang karena baru kali ini, mungkin tahun ini kami baru pertama kali mendapat ilmu dari kurikulum 2013 Pak. Ya, oke Pak. Kurikulum Merdeka. Ya memang benar Pak ya. Jadi kurikulum Merdeka ini memang kalau menurut Pak Puji mungkin baru, karena Pak Puji itu selama itu sudah mengajar di kelas 6 sampai sekarang. Jadi tidak apa-apa Pak. Untuk belajar itu tidak mengenal waktu. Meskipun
datanya tidak dapat, Pak Puji kan juga bisa mendapat dari metode-metode online, itu kan juga banyak Pak. Itu di PMM Mandiri itu kan juga banyak ya. Jadi selama Pak Puji mau bergerak, itu pasti saya yakin bisa. Dan guru sekarang itu juga harus update Pak, update informasi. Jadi anak-anak juga sama, anak-anak sekarang itu juga update-nya luar biasa Pak. Meskipun dia lihat di TikTok saja, itu nanti dia bisa terbawa di sekolah. Nah kalau gurunya juga update, itu nanti akan nyambung. Meskipun sebenarnya juga kalau kita kan kadang gini Pak ya, pembelajaran TikTok lah, TikTok itu kan. Tapi kalau kita bisa menggali informasinya, itu nanti juga akan sangat bermanfaat sekali. Jadi antara siswa dengan guru akhirnya nyambung Pak. Nah, bisa kita menggunakan media pembelajaran dan TikTok itu untuk pembelajaran selama. Oke Pak Puji, saya rasa itu tadi ya, Pak Puji sudah melakukan pembelajaran yang terbaik, dan ya yang pastilah perlu ditingkatkan lagi ya. Mungkin Pak Puji juga merasa puas. Jadi kalau saya menilai ya dari 1 sampai 9 menurut Pak Puji itu sudah merasa puas dengan nomor berapa yang tadi Pak jelaskan. Untuk pembelajaran kali ini saya baru di angka 7 Pak. Ya, bagus sekali ya, 7 itu sudah ada luar biasa. Jadi karena nilainya 1 sampai 9 kok karena 7 itu sudah bagus. Karena kita kalau mau pembelajaran ya kita membuat tujuan sangat runtut sekali, tetapi kan kenyataan kan berbeda Pak ya. Yeah. Jadi kita sudah menuliskan seperti nanti seperti ini, tetapi anak kan tidak bisa ditebak. Wah, jadi mas seperti itu, malah anak tidak seperti itu. Jadi ya itu sudah sangat luar biasa Pak. Sudah angka 7. Oke, itu cukup sekian Pak Puji dari saya. Semoga nanti pembelajaran ini juga sangat bermanfaat Pak Puji. Dan selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.